Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Judika Putra Melayu dengan NIM 2021311155. Saya dari kelas Informatika F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management. Daftar isi dari supply chain management meliputi pengertian, tujuan, prinsip, proses, perbedaan supply chain management dan logistik, serta pengoptimalan supply chain management dengan solusi otomatis. Yang pertama yaitu pengertian supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses produksi hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Menurut Investopedia, SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari supply chain management adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapat keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya butuh berbagai upaya baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Nah, selanjutnya yaitu tujuan supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply and demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul dalam supply chain management adalah pengadaan barang dan pengelolaan supplier, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien, dan menentukan level outsourcing. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, bisnis Anda bisa lebih unggul dalam persaingan pasar yang makin kompetitif di akhir-akhir ini. Maka dari itu, perusahaan harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, murah, memiliki berbagai varian yang menarik, dan diproduksi tepat pada waktunya. Kemudian prinsip dari supply chain management atau prinsip manajemen rantai pasok adalah sinkronisasi dan koordinasi kegiatan dengan arus barang atau jasa, baik di dalam maupun antara organisasi. Aliran produk dalam perusahaan manufaktur sangat kompleks dan memerlukan koordinasi semua pihak untuk mengolah desain produk, produksi, pemasaran, akuntansi, dan bagian-bagian lain yang menunjang. Bukan hanya aliran produk secara fisik. Untuk menjalankan rangkaian supply chain management, terdapat 7 prinsip yang harus kita ketahui, yang mana prinsip-prinsip tersebut tersusun atas 1. Mengadaptasi jaringan logistik ke konsumen yang berbeda. 2. Membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhannya. 3. Mengamati sinyal pasar dan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai dasar perencanaan permintaan untuk hasil perkiraan yang konsisten, serta alokasi dana yang optimal. 4. Mengelola pemasok secara strategis untuk mengurangi biaya kepemilikan material dan layanan. 5. Mendiferensiasikan produk dan layanan yang lebih dekat dengan konsumen, serta mempercepat transformasi di sepanjang rantai pasokan. 6. Memanfaatkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung pengambilan keputusan hierarkis dan memberikan gambaran yang jelas tentang produk, layanan, dan aliran informasi. 7. Mengaplikasikan pengukuran kinerja pada seluruh rantai pasokan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen akhir. Untuk selanjutnya, proses-proses dalam supply chain management terdapat sekali proses yang melibatkan supply chain management. Di antaranya adalah perencanaan, pembelian atau penggandaan, lalu produksi, pengelolaan gudang, pengiriman pesanan, dan pengembalian pesanan. Semua itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Ada beberapa aktivitas yang terlibat dalam perencanaan, mulai dari perakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perakiraan permintaan konsumen atau demand forecasting dilakukan dengan penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi barang dan penjualannya sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam melakukan perakiraan tersebut, penjual harus melihat laporan penjualan dan inventaris serta memperhatikan tren pasar. Untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis, penjual sebaiknya mempertimbangkan menggunakan sistem manajemen inventaris. Sistem ini menyediakan laporan inventaris yang akurat dan ala forecasting yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan hasil prediksi hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya yaitu pembelian atau pengadaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang yang dengan harga terbaik dan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukan kepada manajer pembelian. Pengadaan akan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen pembelian. Dengan perangkat lunak ini, Departemen Pembelian dapat membuat permintaan penawaran, purchase order, persetujuan pembelian, dan kontrak payung secara instan. Procurement software yang baik bahkan menyediakan supplier portal untuk mempercepat proses pemesanan ke pemasok. Untuk selanjutnya yaitu produksi. Proses produksi merupakan proses mengolah seluruh bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas, tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Selanjutnya yaitu pengelolaan gudang. Setelah produksi barang selesai, maka barang tersebut harus masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pengelolaan gudang ini terdiri dalam proses pemasukan atau inbound dan mengeluarkan atau outbound barang, pengambilan dan pengepakan, cross docking, dan stock of name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus tercatat. Stock of name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Selanjutnya yaitu pengiriman pesanan. Setelah pengambilan dan pengemasan barang pesanan dari gudang, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkannya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus sudah siap di sebelumnya agar barang dapat dikirim. Untuk memastikan rencana agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurir. Dengan Equip Inventory, Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengonfirmasi ketika pesanan sudah sampai di pelanggan. Selanjutnya yaitu pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian karena terdapat kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman dan pengembalian uang. Selanjutnya yaitu perbedaan supply chain management dengan logistik. Istilah supply chain management dan logistik sering membingungkan atau digunakan secara bergantian. Namun sebenarnya keduanya berbeda. Logistik adalah komponen dari manajemen rantai pasokan. Ia berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat dengan tepat pada waktunya. Sebaliknya, SCM atau supply chain management melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengordinasikan upaya visibilitas di seluruh jaringan rental pasokan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan supply chain management atau SCM dengan solusi otomatis.
Tidak dapat dipungkiri bahwa supply chain management bisa menjadi rangkaian kegiatan yang sangat kompleks. Semakin besar bisnis Anda, maka semakin kompleks pula rantai pasokan Anda. Untungnya dengan bantuan teknologi, Anda tidak hanya menyederhanakannya, tetapi juga mengoptimalkannya. Caranya adalah meningkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus dapat memastikan bahwa Anda memperoleh barang dari atau bahan dari pemasok dalam waktu yang dan jumlah yang tepat, sehingga tidak perlu ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Ini mungkin terdengar sulit, namun dengan bantuan sistem SCM atau Supply Chain Management, semuanya bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.